Malam pun tiba. Terlihat Jack dan Casey sedang duduk di tepi pantai. Di sana terlihat sangat ramai pengunjung karena baru jam 8 malam. Apa kau ingin makan sesuatu? Jack menatapnya. Iya, aku ingin makan es krim. Bukankah di sini dingin? Kau lebih butuh sesuatu yang hangat. Yang hangat hanya pelukanmu. Dan itu tidak mungkin kita lakukan di tempat ramai seperti ini. Untuk itu, aku ingin mendinginkan tubuhku terlebih dulu, ledek Lacey. Mendengar perkataan sang kekasih, membuat Jack hanya mengembangkan senyuman di bibirnya. Baiklah, aku akan membelikanmu es krim. Kau tunggu di sini dan jangan kemana-mana. Siap, jawabnya. Jack pun berlalu dari sana dan kembali membawa 2 es krim di tangannya. Katanya dingin, tapi kau juga membelinya. Celetuk Lacey seraya mengambil 1 es krim dari tangan Jack. Aku juga ingin mendinginkan badanku, jawabnya. Mereka pun tersenyum satu sama lain. Hingga berjalannya waktu, mereka pulang dari tempat tersebut karena malam yang sudah larut. Jack mengantarkan Lacey pulang terlebih dulu. Kau tidak izin dengan orang tuamu, begitupun denganku. Sepertinya malam ini kita akan disidang, ujar Jack. Sepertinya begitu, tapi biarkan aja, aku suka tantangan. Jawabnya bersemangat. Tidak butuh waktu lama, mobil yang mereka kendarai sudah terparkir di halaman luas mansion. Keduanya pun turun dan memasuki ruang utama secara bersama. Terlihatlah Brian dan Naurin yang masih duduk di sana menunggunya. Papa, Mama, kalian belum tidur. Casey menghampiri mereka dan duduk di sana, diikuti oleh Jack. Belum, kami menunggu kalian pulang. Kenapa kalian tidak bilang jika akan pulang larut begini? Tanya Naurin. Maaf Nyonya, aku tidak izin terlebih dulu. Aku ingin menghubungi Tuan Brian, namun ponselnya mati. Sementara Casey pun sama, ponsel dia lobet. Jawab Jack dengan sedikit tidak enak hati. Kedua orang tua Casey hanya terdiam dengan tatapan dinginnya. Mama dan Papa kenapa? Apa tidak suka dengan kami? Lihatlah, wajah kalian sungguh tidak sedap dipandang mata. Ujar Casey berusaha mencairkan suasana. Casey, Mama hanya ingin mengingatkan kalian. Jika ingin pergi ke suatu tempat, bilang ke Mama dulu. Kau ini masih punya orang tua kan? Kalau seperti ini, rasanya aku tidak berguna di matamu. Lauren beranjak dari duduknya dan berlalu meninggalkan mereka semua di sana. Jack sangat tidak enak hati jika berada terus di sana. Tuan, saya minta maaf. Lain kali saya tidak akan mengulanginya lagi, ujar Jack. Biarkan aja, mungkin istriku sedang tidak mood malam ini. Kalau begitu saya pulang dulu karena sudah larut malam. Permisi. Jack membungkukkan setengah badannya memberikan hormat dan berlalu dari sana. Sejenak Casey menatap sang papa di depannya, lalu beranjak dari duduknya tanpa mengatakan apapun padanya. Ada apa dengan mereka? Jika memang tidak suka dengan Jack, seharusnya tidak usah menunjukkan di depannya. Aku jadi tidak enak hati kalau begini, menyebalkan. Batin Casey seraya berjalan ke arah kamarnya. Prak! Suara pintu kamar yang dibanting begitu saja oleh Casey. Casey berjalan ke arah ranjang tidur dan merebahkan tubuhnya di sana. Kedua matanya menatap langit-langit kamar dengan raut wajah yang sulit diartikan. Aku harus menanyakan pada Mama, kenapa dia begitu? Biasanya juga tidak masalah dengan dekatnya aku dan Jack, gumamnya. Dan lagi, aku juga harus meminta maaf pada Jack tentang kelakuan Mama yang tidak mengenakan tadi. Dia pasti akan kepikiran terus. Sementara di perjalanan menuju apartemennya, Jack masih memikirkan ekspresi tidak suka yang terlihat pada raut wajah Naurin di sana. Ini memang salahku. Harusnya aku meminta izin dulu pada Nyonya dan Tuan sebelum membawa Casey pergi dari rumah. Bodoh sekali aku ini. Gumam lirih Jack. Hingga mobil yang dikendarai Jack sudah terparkir di garasi apartemen. Dia berjalan ke arah lobi untuk pergi ke kamarnya. Setelah sampai, Jack merebahkan tubuhnya pada sofa di sana. Tiba-tiba ponselnya berdering. Mendapatkan satu panggilan dari Casey. Halo, apa kau sudah sampai? Casey mengawali pembicaraan. Sudah, baru aja aku sampai. Jack, aku ingin minta maaf padamu perihal sikap Mama yang kurang mengenakan tadi. Tidak masalah, mungkin mood Nyonya Naurin sedang tidak baik saat ini. Kau jangan terlalu memikirkan hal itu. Syukurlah kalau begitu,
Lain kali aku juga akan izin terlebih dulu pada mama saat kita akan pergi. Aku yang seharusnya izin. Maafkan aku juga ya karena sudah lalai akan hal itu. Tidak apa. Mereka pun mengobrol sejenak sebelum mengakhiri pembicaraan. Hingga pagi pun tiba. Terlihatlah Brian, Naurin, dan Classy sedang menikmati sarapannya bersama dengan hikmat. Bahkan mereka tidak melontarkan sepatah dua patah kata pun di sana sampai menyelesaikan makanannya. Aku pergi ke kantor dulu karena ada meeting di pagi ini. Classy hendak beranjak dari duduknya, namun tiba-tiba Naurin menghentikan langkahnya. Duduk dulu, ini masih terlalu pagi untukmu yang selalu datang siang ke kantor. Tidak ada pilihan lain, Classy kembali duduk di sana. Apa kau marah pada mama? Naurin menatapnya dengan lekat. Tidak, aku mencoba mengerti keadaan mama yang mudi. Tapi mama tidak mudi semalam. Mama benar-benar marah pada kalian berdua. Apa kau tidak bisa membedakannya? Aku dan Jack sudah berusaha minta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Mama masih marah juga. Naurin menghela nafas panjang. Apa kau berpacaran dengannya? Tanya Naurin. Tidak, aku dan Jack hanya berteman saja, tapi kami sangat akrab. Mama harap kalian memang tidak berpacaran. Kenapa Mama seperti itu? Mama yakin kau sudah tahu kenapa Mama sedikit menentang hubungan kalian jika kalian berpacaran, kan? Tidak, aku tidak tahu sama sekali. Untuk itu, katakanlah kenapa Mama menentang kami berdua. Terlihat raut wajah kesal dari Classy di sana. Baiklah, Mama akan menjelaskan kenapa Mama sedikit menentang hubungan kalian. Kau tahu kan kalau Jack itu mempunyai kepercayaan yang berbeda dari kita. Dia tidak satu kepercayaan dengan kita, Classy. Mama tidak ingin karena cintamu yang menggebu-gebu, kau akan berpindah keyakinan dan ikut dengannya. Mama tidak menginginkan hal itu. Jelas, Naurin. Classy terdiam mendengarkan penjelasan dari sang mama. Pasalnya memang benar, tato salib yang berada di lengan Jack memang sudah sangat jelas bahwa Jack tidak satu kepercayaan dengannya. Iya, aku tahu, Ma. Aku juga tidak akan melakukan hal bodoh itu. Biarlah mengalir seperti apa adanya. Yang penting, aku tetap berpegang teguh pada pendirianku, jawabnya. Baguslah kalau kau akan mengingat dengan baik perkataan Mama barusan. Aku pergi dulu. Classy berlalu meninggalkan keduanya. Pagi ini terlihat Classy sedang merebahkan kepalanya di atas meja ruang kerja. Dia selalu mengingat tentang perkataan sang mama. Hal itu bahkan membuatnya sangat frustasi sekarang. Dia bingung harus bagaimana menjelaskannya pada Jack. Sementara dia tidak enak jika harus mengungkit dengan perbedaan kepercayaannya itu. Aduh, pagi-pagi sudah sangat pening sekali kepalaku. Gumamnya seraya memegangi kepalanya dengan kedua telapak tangannya. Tok tok tok, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Masuklah, saut Classy. Pintu pun dibuka perlahan oleh Alex di sana. Dia berjalan mendekati Classy yang masih merebahkan kepalanya di sana. Nona, apa benar Nona mengajak saya pergi meeting sepulang dari kantor dengan klien? Tanya Alex. Iya, kenapa? Apa kau keberatan? Classy masih dalam posisi yang sama, tidak menoleh sedikit pun. Tidak, Nona. Saya hanya memastikannya saja, agar saya bisa mempersiapkan diri. Baiklah, persiapkan dirimu untuk meeting nanti. Kita akan bertemu dengan klien penting, perintahnya. Baik, Nona. Kalau begitu saya permisi dulu. Alex berlalu dari sana setelah mendapatkan anggukan dari Classy. Sepertinya Nona Classy sedang galau karena ditentang kedua orang tuanya. Batin Alex seraya menutup pintu ruangan kembali. Sekepergian Alex, barulah Classy mulai duduk lagi meskipun dengan raut wajah lesu. Tiba-tiba ponselnya berdering, mendapatkan satu panggilan dari Jack. Kali ini Classy hanya menatap sembari terus mendiamkannya begitu saja. Dia sedang tidak ingin berbicara dengan Jack yang nantinya hanya akan membuatnya sedih dan tidak fokus dalam bekerja. Maafkan aku, Jack, batin Classy dengan kedua mata yang mulai berkaca-kaca. Panggilan terus berulang sampai beberapa kali, namun Classy terus mengabaikannya. Meskipun dalam hatinya dia ingin sekali mengangkatnya dan mendengarkan suara Jack sebagai penyemangat di pagi hari.
namun dia harus menahannya dan berusaha sibuk dengan laptop di depannya. Sementara di ruangan kerja milik Jack, terlihat raut wajah gelisah darinya. Pasalnya, Classy tidak pernah mengabaikan teleponnya sama sekali. Bahkan terkadang, Classy lah yang selalu menghubunginya terlebih dulu setiap pagi. Namun, kali ini terasa berbeda. Hari ini lebih hampa dari sebelumnya. Ada apa dengan Classy? Kenapa dia tidak mengangkat sambungan teleponku sama sekali? Apa dia sibuk sekali? Biasanya dia yang menelponku pagi buta. Gumam Jack berbicara pada dirinya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Masuk, saut Jack dari dalam. Masuklah Brian ke dalam ruangan Jack di sana. Membuat Jack kaget dan beranjak dari duduknya menghampiri Brian yang sudah duduk di sofa ruangan itu. Ada hal penting apa sehingga Tuan Brian datang ke ruangan saya? Dengar raut wajah kaget, Jack terus menanyakannya. Tidak ada hal yang penting, aku hanya ingin bertanya. Apa Classy mengatakan sesuatu padamu? Tidak, memangnya kenapa Tuan? Ada hal yang ingin Nona Classy sampaikan padaku? Sepertinya begitu, aku kira kau sudah tahu darinya. Kalau begitu aku pergi dulu. Brian meninggalkan Jack begitu saja, sementara Jack masih diam terpaku, tanpa menoleh sedikit pun pada Brian yang berlalu. Kini Jack sangat penasaran dengan perkataan Brian tersebut. Aku jadi penasaran apa yang akan dikatakan Classy padaku, batinnya. Pantas saja dia tidak mau mengangkat teleponku. Sepertinya ada hal yang dia sembunyikan dariku. Batin Jack seraya kembali ke kursi kerjanya. Ayolah Jack, fokus. Kau akan mengajaknya bicara baik-baik nanti saat bertemu dengannya, batin Jack. Sehingga waktu terus berjalan. Tibalah sore hari tepat pukul 4 sore. Terlihat Classy keluar dari perusahaan bersama Alex di belakangnya. Mereka berada dalam satu mobil yang sama namun tidak mengobrol satu sama lain karena canggung. Sekepergian mereka, terlihat Jack yang baru saja memarkirkan mobil dan berlari masuk ke dalam untuk mencari Classy. Setelah sampai di ruangannya, Jack mengetuk pintu berulang kali namun tidak ada sautan dari sana. Jack memberanikan diri untuk membuka pintu ruangan tersebut. Classy, sayang. Jack mencoba memanggilnya, bahkan suaranya menggema mengisi seluruh ruangan itu. Apa dia sudah pulang? Jack berjalan keluar dan menutup pintunya kembali. Jack, ada apa? Tanya Brian yang baru saja keluar dari ruangannya. Brian, mana Classy? Terlihat raut wajah penuh kekhawatiran dari Jack. Hari ini Nona Classy sedang ada pertemuan dengan klien penting di sebuah restoran. Apa dia tidak memberitahumu? Tidak, untuk itu aku datang menemuinya langsung ke sini. Berulang kali menelponnya, dia tidak pernah mengangkatnya. Apa dia sangat sibuk hari ini? Sepertinya begitu, dia selalu sibuk saat akan bertemu dengan kliennya. Apalagi ini klien penting, jadi dia harus tampil wah untuk menyambutnya. Oh, begitu ya. Baiklah, aku pulang aja. Aku tidak mungkin mengganggunya. Terima kasih. Jack meninggalkan Brian yang masih berdiri mematung menatapnya pergi. Sepertinya ada bau-bau tidak mengenakan nih dari hubungan mereka. Mana mungkin Nona Classy tidak mengangkat telepon dari Jack? Bukankah dia sangat menyukainya? Bahkan dia selalu menelponnya setiap pagi sampai aku pusing melihatnya. Tapi kenapa dia tidak mengangkat teleponnya hari ini? Ini sudah tidak beres. Jangan-jangan cintanya Nona Classy mulai luntur nih padanya. Wah, Tuan Berry, kau punya kesempatan kedua. Dengan senyuman yang mengembang, Brian berlalu dari sana. Jack menepikan mobilnya di tepi pantai, keluar dan duduk di atas pasir seraya menikmati sebatang rokok yang ada di tangannya. Sesekali Jack menatap layar ponselnya dengan harapan kalau Classy menelponnya, atau hanya sekedar mengirimkan pesan. Namun beberapa menit berlalu tidak ada pesan apapun yang Classy kirimkan padanya. Aku selalu berpikir positif, Classy. Mungkin kau sedang sibuk. Aku akan menunggunya sampai kau pulang meeting dan akan memarahimu karena sudah membuatku gelisah seharian ini, batin Jack. Sementara di private room, sebuah restoran, terlihat Barry, Classy, dan Alex yang baru saja menyelesaikan makannya. Ayo kita mulai pembahasan kita hari ini, ajak Barry. Baik, Alex, apa kau sudah siap? Classy menoleh ke arahnya. Siap, Nona. Alex,
Barry membulatkan kedua matanya menatap Alex di sana. Iya, dia asisten keduaku setelah Brian. Ayo Alex, perkenalkan dirimu. Perintah Classy. Alex mulai memperkenalkan dirinya di depan Barry. Barry seketika terkejut saat melihat Alex masih selamat dan mempunyai kehidupan baru. Bukankah dia sudah mati bersama Tuan Carlos? Kenapa dia masih hidup? Lantas, Tuan Carlos mati bersama siapa? Kabar itu ternyata bohong. Atau jangan-jangan Alex... Tuan Barry, apa Anda melamun? Suara Classy sontak membuyarkan Barry dari lamunannya. Oh ya Tuhan, maaf, aku sedikit melamun. Aku melihat Alex mirip seperti temanku, makanya aku jadi mengingatnya, alasan Barry. Hahaha, tak apa. Ayo lanjutkan meeting kita. Ayo. Mereka pun mulai membahas perihal kerjasama perusahaannya.